pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang pilot pesawat milik maskapai Susi Air disandera kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak. Pasokan petani minim, harga cabai di Merauke tembus Rp170.000 per kilogram. Omset penjualan tanaman hias di kota Jayapura meningkat selama pandemi COVID-19. Kelompok kriminal bersenjata kembali beraksi. Kali ini KKB menyandera sebuah pesawat milik Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY. Aksi penyanderaan dilakukan di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Sabtu lalu. Pesawat yang dipiloti warga asing bernama Ayan John Terence lepas landas dari Bandara Moses Kilangin Mimika menuju Wangbe dengan membawa 3 orang penumpang. Saat mendarat, pesawat tiba-tiba didatangi sekitar 30 orang anggota KKB. Mereka menggunakan senjata lengkap dan sempat menodongkan senjata api ke arah pilot. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, KKB sempat menahan pesawat di lapangan terbang Wangbe selama 2 jam. Lalu akhirnya mengizinkan pesawat kembali terbang. Pilot Pilatus dari Susi Air itu sempat dihalang-halangi oleh kurang lebih sekitar 30 orang yang ada di bandara Bong B di Ilaga, yang ada kelihatan 2 pucuk senjata api M16 ya, sehingga menghalang-halangi itu, melarang pilot atas nama Trensa pada Nail ya, dari New Zealand untuk terbang balik ke Timika. Namun mungkin atas bantuan dari masyarakat lainnya, sehingga kami berterima kasih ada masyarakat yang punya hati untuk bisa mengkomunikasi dengan saudara-saudara yang menahan pilot, sehingga dia bisa kembali dengan selamat di Mimika itu kurang lebih setelah 2 jam dia sempat dihalang. Dan yang bersangkutan telah kembali dan telah diambil keterangan nanti oleh pihak Polres setempat, nanti ada Pak Kapolres, untuk bisa menggali kenapa sampai dia ditahan, dan mungkin ada juga orang-orang yang dikenal, sehingga itu menjadikan bahan bagi kepolisian untuk nanti apabila kita melakukan penindakan atau apa di sana, kita bisa punya alat bukti ya berkaitan dengan kejadian kemarin. TNI Polri akan memastikan untuk melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka melakukan kekerasan bersenjata, kita akan hadapi. Tidak akan mundur selangkah pun. Kami dari pihak kepolisian, selaku Kapolda, saya meminta kepada teman-teman yang operasi tidak boleh takut. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut akhirnya membawa pesawat kembali ke Timika dan mendarat dengan selamat di Bandara Moses Kilangin. Lapangan terbang Wangbe terletak di Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, dan berjarak kurang lebih 43 km dari Distrik Sinak dan tidak jauh dari Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Komunikasi ke bandara sangat sulit karena hingga saat ini bandara belum memiliki jaringan telepon dan internet. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ini dia. Ini spare part senjata. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Papua New Guinea Yonif Rider 100 berhasil menggagalkan penyelundupan suku cadang senjata api ilegal dari Papua New Guinea Sabtu lalu. Suku cadang senjata api diduga digunakan untuk kepentingan kelompok kriminal bersenjata di Jayapura. Dan Rem 172 PWY Brigjen Ishak Pangemanan mengatakan temuan ini masih dalam proses penyelidikan Korem 172 untuk mencari tahu pemasoknya. Menurut Ishak, kasus ini merupakan motif baru dengan cara menyelundupkan bagian per bagian secara terpisah. Semua ini mengindikasikan ya, analisa kami bahwa kemungkinan besar mereka sudah mulai memasukkan senjata secara perbagian, ya, sepotong demi sepotong, dibongkar baru dimasukkan. Ada indikasi kemungkinan besar mereka senjatanya rusak dan membutuhkan spare part.
Di sini terlihat bahwa ada pemasok ya kepada mereka spare part ini. Dan inilah yang terus akan kami waspadai pada pelaksanaan tugas selanjutnya. Kami akan berupaya bagaimana caranya ini harus bisa kita kontrol dan kita awasi sehingga tidak akan ada yang lolos. Memang kami menyadari garis batas ini sangat panjang ya, dan tidak mungkin kita awasi begitu ketat, sehingga kita membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di perbatasan untuk membantu kami, sehingga informasi dari masyarakat, dukungan dari masyarakat ini akan sangat memampukan kami untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ishak Pangemanan mengatakan aparat TNI akan terus memaksimalkan upaya pengamanan wilayah perbatasan untuk mencegah penyelundupan senjata api, amunisi, minuman keras, serta narkoba. Ia juga meminta masyarakat membantu turut mengawasi wilayah perbatasan sehingga menjadi wilayah aman dan bebas dari aktivitas ilegal. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini 7,62. Doni Fernando yang bekerja sebagai guru honorer ini ditangkap karena diduga telah mencabuli 25 orang siswanya sendiri. Sebagian besar korban adalah anak-anak yang berusia 6 hingga 13 tahun. Mereka dicabuli sejak November tahun lalu. Perbuatan tersangka telah mencoreng sekolah. Selain sebagai guru, tersangka juga menjadi pembina asrama di sekolah itu. Menurut pengakuannya, siswa dicabuli di kamar mandi saat tersangka bertugas jaga malam di sekolah yang berasrama tersebut. Korban dirayu lalu diajak ke kamar mandi. Disitulah korban dicabuli. Bila korban melawan, tersangka akan menyiksanya dengan kabel. Sudah amankan pelaku, inisial DI atau DY, usia 30 tahun. Kebetulan pelaku ini adalah pembina atau pendidik dari salah satu sekolah di Timika. Kemudian korbannya sendiri dari yang sudah kita mintai keterangan, ada yang 13 orang sendiri pelecehan seksual, korban pelecehan seksual, dan 12 orang dari korban kekerasan. Untuk barang bukti yang ditamankan sebilah kayu, kemudian 1 helai kabel. Polisi saat ini masih menunggu laporan dari korban untuk merampungkan kasus ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Hujan deras yang turun tanpa henti selama 10 jam menyebabkan banjir di Jalan Kangguru, Merauke. Meski air tidak masuk ke rumah warga, namun lalu lintas di jalan ini menjadi terganggu akibat genangan air setinggi 60 cm. Kawasan Jalan Kangguru memang kerap kali digenangi air jika turun hujan lebih dari 5 jam. Banjir disebabkan karena tidak ada drainase atau saluran air di jalan tersebut. Warga di Jalan Kangguru berharap pemerintah membuatkan saluran air agar saat hujan air tidak meluap dan menggenangi jalan di kompleks mereka. Sering terjadi seperti ini, Bu, ya? Sudah tiap tahun. Tiap tahun ya? Iya. Sudah ada pernah penyampaian ke RT, mungkin ke pemerintah daerah? Sudah ya? Iya. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan? Belum. Ini, oh gitu, ini setiap kali hujan pasti begini, Bu, ya? Pasti Iya, air? Pasti air. Tetap. Kedalamannya sampai berapa senti? Kayaknya kalau di sini kan udah ya pertengahan lutut lah. Lutut ya? Terus kalau surutnya enggak pernah jam berapa hari? Surutnya tuh nanti kalau sudah musim panas. Oh gitu. Jadi ini sampai berapa hari nih kalau seperti ini? Kurang tahu, pokoknya tergantung dari panasnya aja. Gitu. Itu apa? Kenapa seperti itu tuh? Karena mungkin biar saluran air tidak ada tuh. Gitu. Mungkin bangunan keluar, juga ya? Air keluar dan bangunan juga banyak. Banyak. Jadi saluran tidak ada, jadi dia pada Nggak ngalir ya? Iya, nggak ngalir. Oh gitu. Nah, apa harapan Ibu hal ini? Ya, dengan kita ingin ke depannya ya dibikin saluran lah supaya kita tiap tahun tidak sengsara. Banjir sangat mengganggu aktivitas di daerah ini. Kegiatan sehari-hari menjadi sulit dilakukan karena warga harus menunggu air surut antara 3 sampai 4 hari. Itu pun jika cuaca cerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Untuk mencegah banjir, di Pasar Wamanggu Merauke, puluhan petugas kebersihan Sabtu lalu membersihkan saluran air dengan mengangkut sampah yang menyumbat saluran. Sampah ini dibuang pedagang sembarangan sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar dan bisa menyebabkan banjir. Petugas berhasil mengangkut sebanyak 8 ton sampah dari drainase di sekitar Pasar Wamanggu. Petugas meminta pedagang tertib dan tidak membuang sampah sembarangan karena akan merugikan mereka sendiri. Ya, mungkin airnya bisa mengalir lebih bagus, karena kelihatan juga tidak baik juga sih. Sering banjir ya tergenang air ya? Air Memang juga, selama ini sampahnya cukup banyak sehingga air tidak mengalir gitu? ya, setiap dibersihkan selalu penuh dengan sampah kembali. Pak, ini sampah-sampah apa aja Pak Maria yang ada ini? Di sini ada rumah tangga, ada dari pasar, yang lebih banyak dari pasar. Dari pasar ya? Ya. Oh, itu dari pedagang itu ya Pak? Ya, bisa Nah. jadi dari pedagang. Begitu. Pak Maria, apa harapan dari Pak Maria di sini selaku perwakilan dari pemerintah Ya. untuk warga ini, pedagang ini? Harapannya sih lebih bagusnya saling mengerti lah. Mungkin dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya, lingkungan juga mungkin bisa saling membantu. Oh, gitu. Agar dipatuhi pedagang dan warga, Pemda akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan ke drainase. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke semakin hari semakin mahal. Dari hasil pemantauan, harga cabai kecil yang biasanya dijual Rp130.000 per kilogram, kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting masih normal, yakni Rp70.000 per kilogram. Kurangnya pasokan cabai di Merauke disebabkan petani gagal panen akibat cuaca buruk. Pedagang terpaksa mendatangkan cabai dari Mimika dan Sorong menggunakan pesawat terbang karena tidak ada jalan darat. Inilah yang menyebabkan harga cabai di Merauke menjadi mahal. 100. Mana biasanya tuh? Keriting itu dari Timika ya. Dari Timika ya? Sorong. Sorong sama Timika ya, pakai pesawat itu ya? Iya, Itu nanti kira-kira kalau habis lagi itu stok bisa naik lagi ya? bisa. Bisa Kalau naik ada lagi? orang kirim sudah Agak turun ya? lagi, dia bisa naik. Naik lagi ya. Nah, kadang-kala di harga tinggi itu kenapa di tingkat petani? Gagal panen. Gagal panen, kenapa? Hujan? Karena hujan, kena Air ya? kena air hujan itu kan cacar. Terendam ya. Selain cabai, harga tomat juga naik. Tomat yang biasanya dijual Rp5.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Penjual memperkirakan harga cabai akan terus naik karena pasokan dari petani masih minim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura Sabtu lalu menggelar upacara pensucian diri dalam peringatan Hari Raya Nyepi. Upacara melasti digelar di Pantai Hol Tekam, Hamadi, Jayapura. Upacara yang biasa dihadiri ribuan umat ini kali ini hanya dibatasi 200 orang oleh panitia. Panitia juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap umat yang hadir. Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi Papua, Iko Mangwardana, menghimbau umat agar mawas diri dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Marilah kita introspeksi diri, mawas diri, sehingga apa yang menjadi harapan kita melepaskan diri dari COVID-19 bisa kita laksanakan. Demikian juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah diamanatkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, dan di kota Jayapura ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi mengajak umat Dharma dimanapun berada agar tetap jaga diri, mawas diri, dan tetap memperhatikan kesehatan itu. Bagi umat Hindu, melasti merupakan rangkaian ibadah yang dilakukan sebelum menyambut Hari Raya Nyepi. Upacara ini merupakan ritual bersih diri dari kotoran alam dengan cara menghanyutkannya ke laut. Dengan melasti, manusia akan kembali bersih dari perbuatan buruk di masa lalu. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Upacara melasti juga digelar umat Hindu di Kabupaten Merauke dengan sejumlah pembatasan.
Upacara melasti kali ini hanya dihadiri sekitar 50 umat karena pandemi COVID-19. Kendati demikian, upacara yang berlangsung di pantai Lampu 1 Merauke tetap berlangsung hikmat dan khusyuk. Umat tetap melangsungkan ritual menyerahkan sesajen ke laut sebagai simbol mensucikan diri dengan membuang seluruh perbuatan buruk dan jahat sepanjang tahun. Made Sugiarto selaku tokoh umat Hindu di Merauke mengatakan upacara melasti kali ini berbeda karena yang hadir hanya dibatasi 20% umat Hindu di Merauke. Ya, kita tetap mengikuti protokol kesehatan selama pandemi ini. Jadi intinya ada beberapa kegiatan upacara yang memang kita sederhanakan, yang terutama yang mengundang banyak orang seperti yang sekarang ini hanya perwakilan aja, sama halnya seperti yang dilakukan umat-umat Hindu di lain daerah juga. Jadi intinya kita ikut berperan untuk menekan tingkat pandemi COVID-19 ini, biar apalagi dengan adanya vaksinasi nanti kita juga berperan serta di sana. Semua umat Hindu pasti akan turut mengikuti vaksinasi itu. Jadi khusus untuk upacara Hari Raya Nyepi, ya ini kita lakukan sesederhana mungkin tanpa mengurangi makna yang sebenarnya. Made Sugiarto juga meminta umat Hindu agar membantu pemerintah mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Papua Sabtu lalu melakukan vaksinasi terhadap 37 orang jurnalis di Aula Kantor Dinkes Papua di Kota Raja, Papua. Seperti biasa, sebelum divaksin, puluhan jurnalis ini diperiksa lebih dahulu kesehatannya, mulai dari tekanan darah hingga riwayat penyakit yang diderita. Mereka yang lolos langsung divaksin. Jurnalis merupakan kelompok profesi yang rentan tertular COVID-19. Tidak sedikit dari mereka terpapar dan harus dirawat atau menjalani karantina mandiri. Nah, vaksin itu penting. Tapi saya menjaga diri saya sendiri, saya juga menjaga orang lain. Nah, itu juga saya harap masyarakat juga bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan. Kenapa penting? Selain itu, selain menjalankan program pemerintah kan baik bagi kesehatan. Harapan kami agar kiranya ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk tidak takut mendapatkan vaksin, agar demi memutus rantai penyebaran COVID, sekaligus ini demi menjaga diri kita dan orang-orang yang dekat dengan keluarga kita. Kabid Pencegahan Penyakit Dinkes Papua Dr. Aron Rumainom meminta seluruh kabupaten dan kota agar menganggarkan dana APBD untuk melatih vaksinator sehingga proses vaksinasi dapat tercapai sesuai target. Kalau vaksin sukses di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, PON 2021 aman, orang tidak takut. Kalau cakupan kita meningkat, ekonomi kita bangkit, kita nggak usah tutup lagi jam 9. Penjual-penjual bisa sampai jam 1, yang di bar-bar bisa sampai jam 4 pagi, kan? Kalau sekarang kan kita nanti susah, ekonomi sulit. Jadi kita harus mendukung. Lagian kita antisipasi itu terhadap datanya virus yang 117. Yang 10 kali lebih menular ya mutasi itu. Jadi kita harus mendukung. Nah, ini cara kita kerja di hari libur, mendukung. Kami bukan Fasiankes, tapi kami sebagai warga Kota Jayapura, kami mau mendukung meningkatkan cakupan Kota Jayapura. Sasaran vaksinasi di Papua berjumlah sekitar 2.200.000 orang. Mereka terbagi dalam kelompok tenaga kesehatan sebanyak 19.500, pelayan publik sekitar 280.000, dan lansia sebanyak 250.000. Sisanya warga berjumlah 1.600.000 orang. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke terus melakukan vaksinasi terhadap kelompok pelayan publik. Sabtu lalu vaksinasi dilakukan terhadap pegawai perbankan, kantor pos, dan jurnalis di Merauke. Vaksinasi digelar di Aula RRI Merauke dan dihadiri ratusan penerima vaksin. Sebelum divaksin, seluruh peserta harus melewati tes kesehatan awal untuk mengetahui apakah mengidap penyakit bawaan atau komorbid. Semua
antusias untuk divaksin, tapi kan ini belum semuanya, kayak untuk publik kan belum banyak yang mau divaksin, tapi ini untuk yang kayak pelayanan publik dulu, guru-guru, pendidik. Gitu. Kalau yang lain belum ada ya. Tapi ada juga yang artinya sudah masuk di pendaftaran tapi menolak, ada juga seperti itu? Ya ada, kayak misalnya mungkin kayak penyintas itu sudah tidak bisa diberikan lagi. Mungkin misalnya kalau dia baru kena bulan lalu, berarti nanti 3 bulan kemudian baru bisa divaksin. Setelah divaksin, apa ada rasa dampaknya? Seperti ada rasanya? Sejauh ini belum Pak, masih disuruh tunggu 30 menit, tapi saya sudah 10 menit masih belum, tidak terasa efek apa-apa. Oh gitu. Nah, apa komitmen Anda untuk warga lainnya untuk bisa ikut vaksin? Pastinya sih wajib untuk vaksin, jangan ditolak karena untuk kebaikan kita semua ya, biar bisa segera melewati pandemi COVID ini. Tadi sudah vaksin Ibu. Ada dampak yang dirasakan setelah vaksin? Tidak ada dampak. Tidak ada dampak ya. Nah, apa harapan Ibu dengan warga lainnya untuk bisa mengikuti vaksin ini? Ya, saya berharap semua masyarakat untuk divaksin karena vaksin tidak rasa apa-apa, aman saja. Vaksinasi pelayan publik ditargetkan akan selesai pada Maret ini. Setelah itu, Dinkes akan melanjutkan vaksinasi terhadap pedagang, sopir angkot, dan lansia pada April mendatang. Meski sudah divaksin, seluruh peserta diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tanaman tidak hanya sekedar penghias taman di rumah atau ruang publik, tetapi juga memberikan manfaat karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan juga menciptakan suasana sejuk dan nyaman. Seolah menjadi tren baru di masa pandemi saat ini, banyak orang mulai tertarik dengan berbagai macam tanaman. Sehingga banyak orang terjun ke usaha tanaman hias karena mendatangkan keuntungan besar. Dwi Ningsi misalnya, ia membuka usaha tanaman hias sejak awal tahun 2000 di Jalan Padang Bulan Abe Pura. Berawal dari hobi, kini Dwi mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah karena sejak pandemi COVID-19 omsetnya meningkat pesat. Ia menjual berbagai jenis tanaman mulai dari aglonema, baret merah, janda bolong, kaktus, dan anggrek. Dwi juga menjual 2 tanaman khas Papua, yaitu tanaman kris Papua dan anggrek Papua. Tanaman hiasnya dijual dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung usia dan kecantikan tanaman itu sendiri. Saat ini Dwi mengaku kewalahan melayani pembeli di masa pandemi ini, karena banyak pembeli yang datang untuk mencari berbagai jenis tanaman. Kadang-kadang kita beli bunga sekarang lagi melonjak, terus bunganya kita kan nggak mungkin jual dengan secepatnya habis ya, pakai aja waktu ya, mungkin 2-3 tahun baru habis. Nah sekarang kita belinya 10.000, tiba-tiba tahun depan udah jadi 3.000 itu situ, tapi ada seninya gitu. Kita nggak ada rasa rugi gitu, enggak, cuman ada seninya aja gitu. Kalau di masa pandemik dari mulai bulan Maret kerasa pembeli bunganya, kerasa banyak padat banget. Kan saya punya pembukuan jadi tahu perubahannya itu ya. Oh begini. Dan memang selama ini juga pembeli juga pada komen, makin gede ya, makin banyak ya. Berarti kan ada perubahan di situ gitu. Berarti ada penambahan stok tuh. Berarti ada yang peminatnya makin banyak. Kalau banyak stok berarti banyak peminat. Gitu. Bila sebelum pandemi Dwi bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per bulan, kini setiap bulan pendapatannya mencapai puluhan juta rupiah. Dwi bisa dikatakan sudah bisa menikmati hidupnya dari usaha tanaman hias ini.
Tidak ada usaha yang selamanya untung. Agar tidak mengalami rugi besar, Dwi mengaku saat musim hujan ia harus rajin merawat tanaman hiasnya, karena banyak bunga yang akan busuk. Ia harus rajin memetiknya karena kalau tidak, banyak tanamannya yang akan mati. Bedanya kalau nggak pandemi itu bisa katakan perdagangan kita itu mungkin hanya 10 jenis per bulan yang keluar. Tapi kalau di pandemi ini bisa 100 ke atas jenis. Jadi jauh perbandingannya sangat jauh. Dengan adanya pandemi ini banyak bermanfaat buat kami dan juga buat orang yang hanya di rumah aja gitu. Dia tidak bosan, tidak jenuh. Karena di Jayapura ini mau kemana? Beda dengan di luar kota lain, mungkin tempat-tempat yang masih bisa dikunjungi masih bisa lah selain di rumah saja. Selain itu, harga tanaman juga tidak selamanya naik. Ada bunga yang tahun lalu harganya mahal, namun saat ini malah turun atau anjlok. Menurut Dwi, yang paling laris di masa pandemi saat ini adalah tanaman hias jenis monstera, sansevieria, kaktus, dan aglonema. Harganya paling mahal bisa mencapai hingga puluhan juta rupiah. Bila sebelum pandemi hanya 10 jenis tanaman hias yang laku, saat ini Dwi bisa menjual hingga 100 jenis tanaman dalam sebulan. Dari Jayapura, Rianto Nai melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.